Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya ya guys. Ya, gas. Bab 916 sampai 920. Meskipun perusahaan dagang kornukopiah mendominasi perdagangan di distrik barat, bukan berarti keluarga Su memiliki keputusan akhir di distrik barat. Keluarga Su belum memiliki kekuatan ini, hanya secara relatif. Pengaruh dan volume perdagangan perusahaan perdagangan kornukopiah di distrik barat lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perdagangan lainnya. Selain itu, kantor pusat perusahaan perdagangan kornukopiah terletak di sini. Setiap orang telah menyetujui status perusahaan perdagangan kornukopiah di distrik barat. Situasi di 3 wilayah lainnya di timur, selatan, dan utara serupa dengan wilayah barat. Hanya beberapa daerah saja yang berbeda, karena pengontrol sebenarnya dari perusahaan perdagangan Obay Sun Yuan adalah organisasi paling kuat di dunia Starfight, Aliansi Suci. Lupakan bidang pelayanan, bahkan seluruh benua Cina Tengah, dan bahkan seluruh alam Xingsu, adalah aliansi suci yang memiliki keputusan akhir. Ini adalah organisasi yang mengumpulkan semua orang suci yang kuat di alam Starfight. Di alam Xingsu, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang berani menantang otoritas aliansi suci. Bahkan keluarga seperti keluarga Pang dengan level Saint King pun tidak ada. Tentu saja, leluhur keluarga Pang setingkat Raja Suci juga merupakan salah satu tetua aliansi suci dan memiliki suara yang besar di aliansi suci. Mereka tidak perlu menyinggung aliansi suci, setelah Jiang Tiansheng datang ke distrik barat. Dia langsung pindah ke cabang perusahaan perdagangan Dingsheng di distrik barat, dan kemudian mulai menata dan bersiap untuk menyelidiki distrik barat. Faktanya, keluarga Jiang mengirim pejabat inti senior ke daerah lain untuk menyelidiki, tetapi kemungkinan menemukan pembunuhnya seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, sangat kecil. Ini hanyalah ekspresi keluarga Jiang. Jika ahli waris langsung, urutan kedua, meninggal, tidak ada yang dilakukan. Bagaimana dunia luar memandang keluarga Jiangnya? Rencana cadangan mereka yang sebenarnya adalah mengundang leluhur dari alam suci untuk keluar dan menggunakan teknik traksi garis keturunan berdasarkan esensi dan darah yang ditinggalkan oleh Jiang Tianxing dalam keluarga untuk menemukan lokasi spesifik Jiang Tianxing selama hidupnya. Kemudian mulailah penyelidikan di tempat kematian Jiang Tianxing. Kepala keluarga Jiang telah memberitahu leluhur tentang berita tersebut. Adapun leluhur mana yang akan keluar dan kapan, dia tidak dapat mengendalikannya. Karena seni pengambilan darah hanya dapat dilakukan di alam suci, keluarga Jiang hanya bisa menunggu dengan sabar. Suasana di luar tegang, dan Lindong tinggal di kamar setiap hari tanpa merasakan apapun. Tidak peduli betapa hebatnya Jiang Tiansheng, dia tidak akan berani pergi langsung ke markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah untuk menyelidikinya. Keluarga Su belum begitu tertekan, Su Sueling tidak mendatangi Lindong. Lindong juga menikmati waktu senggangnya, waktu terus berjalan lambat. Sebentar lagi waktunya pelelangan, Lindong bangun pagi dan mandi. Jaga kebersihan diri Anda. Namun Anda tidak bisa ditolak dari pelelangan karena masalah gambar, meski kemungkinan ini sangat kecil. Selesai, Lindong membawa kotak pedang di punggungnya dan memegang Bai Hua Guo Qiong di pelukannya. Bersiap untuk pergi keluar. Ada ketukan di pintu. Dong dong dong, Lindong tidak bertanya apapun dan langsung membuka pintu. Tuan Lin, hari ini adalah hari diadakannya pelelangan. Mohon bersiap-siap, saya akan mengantar Anda ke sana sebentar lagi, kata Su Ming sambil berdiri di luar pintu. Permisi, Pak Tua, saya siap, ayo berangkat ke sana sekarang, ajak Lindong. Kalau begitu Tuan Lin, silakan ikut dengan saya. Lindong mengikuti Su Ming sepanjang jalan. Akhirnya,
Kami tiba di depan sebuah bangunan besar dan mewah, dengan 4 ahli tingkat keabadian menjaga pintunya. Gunakan prajurit tingkat keabadian sebagai penjaga gerbang. Saya khawatir hanya kekuatan kuat seperti perusahaan dagang kornukopia yang dapat melakukan ini. Tuan Lin, disitulah lelang akan diadakan. Anda bisa mengambil undangannya dan menyerahkannya kepada penjaga. Lalu Anda bisa masuk. Ini masih pagi, masih ada 3 jam sebelum lelang dimulai. Anda bisa pergi berkeliling jalan di luar. Masuklah setengah jam lebih awal, tapi jangan terlambat. Setelah pelelangan dimulai, kamu tidak diperbolehkan masuk, meskipun kamu punya undangan. Su Ming menunjuk ke gerbang tidak jauh dari sana. Baik, saya mengerti. Terima kasih Tuan, kata Lindong penuh terima kasih. Tuan Muda Lin, sama-sama, ini adalah perintah Nona ketiga. Saya hanya mengikuti perintah Anda. Kalau begitu, terima kasih juga, maka saya akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, Pak, ini pertama kalinya saya berpartisipasi dalam lelang skala besar. Apakah ada yang perlu saya perhatikan? Tanya Lindong. Su Ming tidak menyelidiki apakah ini pertama kalinya atau beberapa kali bagi Lindong. Bagaimanapun, ini adalah orang yang dibawa oleh wanita ketiga dan tidak ada hubungannya dengan dia. Pak Lin, sesuai dengan namanya, pelelangan adalah melelang barang. Penyelenggara mengeluarkan harta karun lalu menjelaskan kegunaan dan kinerja harta karun tersebut. Jika menurut Anda harta karun ini berguna bagi Anda dapat ikut serta dalam penawaran, dan tamu lain yang membutuhkan juga akan mengikuti. Penawaran, penawar tertinggi menang. Sesederhana itu Su Ming. Apakah ada batasannya, misalnya, berapa banyak uang yang bisa ditawar oleh satu orang? Atau apakah kita perlu melihat apakah penawar punya uang sebanyak itu? Lindong terus bertanya. Tuan Lin bercanda. Mereka yang dapat menerima undangan dari perusahaan perdagangan kornukopia dan mengikuti pelelangan semuanya adalah orang-orang terhormat. Jika Anda tidak mendapatkan uang untuk pelelangan, situasi ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang mampu kehilangan muka. Bahkan jika kadang-kadang hal ini terjadi pada beberapa anak muda, dan kekuatan di belakang mereka akan mengirimkan uang tepat waktu. Oleh karena itu, tidak ada batasan dalam pelelangan. Jadi, saya selalu bisa menawar, Lindong berkata dengan gembira. Tuan Lin, Anda adalah orang yang dibawa oleh Nona ketiga. Anda harus memiliki status yang baik, tetapi Anda tidak boleh menawar dengan jahat. Setiap harta dalam lelang ini tidak ternilai harganya. Jika Anda benar-benar tidak punya uang untuk membayar, itu tidak akan memalukan. Hanya kamu dan wanita ketiga yang akan terlibat, dan perusahaan perdagangan kornukopia telah mempersiapkan pelelangan ini selama bertahun-tahun. Jadi tidak akan ada kecelakaan. Su Ming segera membujuk. Dia sangat takut kalau Lindong datang ke pelelangan untuk menimbulkan masalah. Kalau dia memang mengambil banyak foto dan tidak punya uang untuk membayar, itu akan merepotkan. Kuncinya adalah mereka tidak mengetahui latar belakang Lindong, jadi ada faktor yang tidak dapat dikendalikan. Ayo kita tanyakan pada wanita ketiga nanti. Saya mengerti, selama Anda punya uang, Anda dapat menembak apapun yang Anda inginkan. Itulah kebenarannya, tapi Su Ming berpikir sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baru saja ditambahkan dalam pikiran, tapi berapa banyak uang yang bisa dimiliki pemuda sepertimu? Sekalipun Anda adalah keturunan langsung dari keluarga besar atau kekuatan besar, kekayaan yang dapat Anda kendalikan terbatas. Lelang besar seperti ini, generasi muda yang berpartisipasi masih relatif sedikit. Kebanyakan dari mereka dihadiri oleh penanggung jawab kekuatan tertentu. Sebab, ada potensi kekayaan dalam jumlah besar yang terlibat. Banyak harta karun telah meningkatkan kekuatan keseluruhan pasukannya masing-masing. Ini membutuhkan membayar harga yang besar untuk menawar. Kebanyakan anak muda, baik keturunan langsung maupun ahli waris, tidak bisa menjadi tuan. Jangan khawatir,
Pak Tua, saya akan menghentikannya. Ini adalah kepercayaan yang diberikan Nona Su dan perusahaan perdagangan kornukopia kepada saya. Bagaimana saya bisa menimbulkan masalah? Dia juga melihat keresahan Su Ming. Kalau begitu aku berharap Tuan Lin bisa menemukan harta karun yang disukainya di lelang ini. Jika tidak terjadi apa-apa, aku tidak akan mengganggumu. Su Ming mengucapkan selamat tinggal. Dia juga ingin menemui wanita ketiga untuk memastikan identitas Lindong. Terima kasih, selamat tinggal. Lindong menyaksikan Su Ming pergi. Setelah menunggu sekitar 10 menit, saya menemukan tidak ada yang masuk ke lokasi lelang. Saya rasa ini masih terlalu dini, lagi pula, pelelangan baru akan dimulai 3 jam lagi. Dia tidak ingin keluar. Tapi saat dia memasuki lokasi pelelangan sekarang, dialah satu-satunya orang di dalamnya. Bukan karena Lindong takut kesepian. Sebaliknya, orang yang menghadiri pelelangan akan datang terlambat. Pertama kali mereka melihatnya saat masuk, mereka pasti akan teringat. Ini tidak sejalan dengan karakter Lindong yang rendah hati. Jadi dia mengikuti petunjuk Su Ming dan meninggalkan tempat pelelangan, berkeliaran di jalan-jalan di luar. Sebagai salah satu dari 5 bank komersial besar di benua Cina Tengah, kantor pusat Cornucopia Trading Company secara alami terletak di kawasan paling makmur dan sentral dari kawasan perdagangan super besar, dan juga terdapat orang-orang yang datang dan pergi di jalanan. Lindong sedang berjalan di jalan yang sibuk, pikirannya sudah melayang ke pelelangan 3 jam kemudian. Lelang ini sangat penting baginya. Apakah kekuatannya dapat ditingkatkan lebih lanjut tergantung pada lelang ini. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak tahu berapa lama Anda harus menunggu. Saya secara acak menemukan pub yang relatif mewah di dekatnya dan masuk. Selamat datang, 2 tamu wanita jangkung dan berwajah manis di depan pintu membungkuk dan berteriak. Setelah memasuki kedai, Lindong melihat banyak orang di lantai pertama minum, mengobrol, dan membual dengan keras. Tak lama kemudian seorang pelayan cantik datang menyambut saya. Tuan, berapa banyak dari Anda yang ada di sana? Hanya saya, carikan saya tempat yang lebih tenang. Saya tidak suka hal-hal yang terlalu berisik. Kalau begitu Pak, apakah Anda punya kartu VIP? Tidak, maaf Pak. Begini, saya tidak punya kartu VIP di sini. Saya hanya bisa makan di lobi lantai 1. Tiap naik 1 lantai, level kartu VIP yang dibutuhkan berbeda-beda. Sama, pelayan cantik itu menjelaskan. Lindong berpikir dalam hati, memang benar, industri jasa ini hanyalah sebuah rutinitas. Konsumen selalu diperlakukan berbeda. Ini adalah kasus di bumi, dan juga terjadi di alam Singsu. Kalau begitu ambilkan 1 untukku, Lindong berpikir sejenak dan berkata. Oke, lewat sini, Tuan. Pelayan cantik itu membawa Lindong ke meja depan. Kartu VIP level berapa yang Anda inginkan, Tuan? Berikan saya salah satu kartu VIP level tertinggi Anda. Saya ingin duduk di lantai paling atas, kata Lindong. Tuan, kartu VIP tingkat tertinggi yang kami miliki di sini memerlukan. Beberapa menit kemudian, Lindong menghabiskan 10 juta koin bintang yuan untuk mendapatkan kartu VIP tingkat tertinggi. Dengan pandangan beberapa pelayan cantik penuh bintang, mereka meninggalkan meja depan dan pergi ke lantai paling atas. Tempat di sini cukup luas, namun jumlah orangnya relatif sedikit, dan terdapat beberapa meja yang berserakan. Lindong memilih tempat duduk di dekat jendela dan duduk, memandangi jalanan sibuk di bawah. Tuan, ada keperluan apa? Pelayan cantik yang membawakan Lindong bertanya dengan sopan. Sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan pelanggan yang begitu mewah. Saat pertama kali melihat Lindong, dia merasa pemuda ini tidak sederhana. Tidak hanya dia tampan, temperamennya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memahami orang, dia pastilah keturunan langsung yang dilatih oleh kekuatan besar tertentu. Seperti yang diharapkan, habiskan 10 juta koin Xing Yuan untuk mendapatkan kartu keanggotaan dan Anda bahkan tidak akan berkedip. Pria muda dan menjanjikan seperti inilah yang menjadi incaran para remaja putri ini. Siapa yang tidak ingin terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix? Silakan sajikan semua hidangan khas dan anggur khasmu, jawab Lindong dengan santai. Meski dia sedang tidak mood untuk makan. Tapi sekarang kamu sudah di sini, kamu tidak bisa duduk di tempat orang lain dengan sia-sia. Membuka kedai juga membutuhkan biaya, apalagi ini jalan paling makmur, jadi berbagai biayanya mungkin tidak sedikit. Dan setelah Anda mengajukan permohonan kartu, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak melakukan pembelian apapun? Meskipun Lindong memiliki banyak uang untuk dibelanjakan, namun kita juga mengetahui kenyataan memalukan tentang pemborosan. Oke, mohon tunggu sebentar. Tuan, setelah pelayan cantik itu mengatakan itu, dia mengangkat tangan kirinya, layar cahaya muncul, dan dia mengkliknya beberapa kali dengan tangan kirinya. Kemudian dia memandang Lindong dan melanjutkan, Tuan, saya sudah memesannya untuk Anda. Apakah Anda ingin memastikan harga satuannya? Tidak, pergi saja ke sana. Oke, tunggu sebentar. Tuan, semoga makanan Anda enak. Pelayan cantik itu pergi setelah mengatakan ini. Lindong memandangi jalanan sibuk di luar. Dia selalu memiliki pertanyaan di hatinya. Bumi hanya memiliki tingkat cahaya 0,7, dan sudah terdapat puluhan atau ratusan bangunan bertingkat tinggi di mana-mana. Terlepas dari apakah itu galaksi terang tingkat ketiga atau dunia virtual bintang tingkat ketujuh, tingkat kecerahannya jauh lebih tinggi daripada bumi. Tetapi tidak semua bangunan terbuat dari beton bertulang logam dan kayu keras. Lantainya juga tidak tinggi. Misalnya, Lindong sedang duduk di lantai 9, yang relatif tinggi di sekitar sini. Sebagian besar bangunan lainnya tingginya 3, 4, atau 5 lantai, dan yang tertinggi mungkin hanya setinggi belasan lantai. Lindong merasa seperti hidup di zaman kuno di bumi. Namun, ketika pelayan memesan makanan, teknologi yang digunakan membawanya kembali ke dunia nyata. Dia tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Logikanya, semakin tinggi peradaban maka seharusnya semakin maju pula teknologinya. Dalam beberapa aspek, baik itu Bima Sakti maupun alam bintang, memang jauh lebih berkembang dibandingkan bumi. Tapi kalau bicara arsitektur, kenapa rasanya tidak sebagus bumi? Faktanya, yang tidak diketahui Lindong adalah bangunan-bangunan di bumi menggunakan struktur beton bertulang yang hanya mampu bertahan beberapa dekade. Perlahan-lahan akan membusuk setelah beberapa dekade. Adapun bangunan di bawah kakinya, tidak menjadi masalah untuk tinggal di dalamnya dengan santai selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Inilah kesenjangannya. Bagaimana beton bertulang bisa mengimbangi rumah yang terbuat dari logam khusus dan kayu ulin ini? Perbedaan masa hidup antara kedua pihak lebih dari 10 kali lipat. Bukan karena Xing Suji tidak memiliki kekuatan untuk membangun lantai yang lebih tinggi, itu tidak terlalu diperlukan. Seluruh alam Xingsu sangat luas dan kaya akan sumber daya. Ada banyak tempat bagi orang untuk tinggal. Semua orang juga suka hidup sendiri. Mengapa menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun gedung bertingkat? Kecuali beberapa kekuatan besar yang akan menghabiskan sumber daya finansial dan material yang besar untuk membangun gedung yang lebih tinggi untuk menunjukkan status mereka. Yang lain tidak melakukannya. Tidak hanya itu. Seiring berkembangnya manusia, mereka juga menemukan bahwa tubuh manusia adalah harta terbesar di alam semesta, yang seolah tak ada habisnya. Secanggih apapun teknologi, akan selalu menjadi benda asing dan tidak bisa membuat manusia abadi. Akibatnya,
Arah penelitian pada manusia berangsur-angsur berubah. Perlahan dipindahkan dari luar tubuh manusia ke tubuh manusia. Akhirnya menjadi seperti sekarang. Kultivasi adalah tentang mengembangkan harta karun di dalam tubuh manusia. Selama mencapai alam abadi, tanpa pengaruh faktor luar, umur manusia akan mencapai satu zaman, yaitu 129.000 tahun. Jika seseorang mencapai alam suci, maka umur manusia tidak akan ada habisnya. Ini adalah sesuatu yang setinggi apapun teknologinya, tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, galaksi terang tingkat ketiga dan dunia virtual bintang tingkat ketujuh yang dilihat Lindong tidak memiliki teknologi seperti yang dibayangkan. Ini menjadi agak anti kuno. Ini semua adalah hasil dari perubahan arah penelitian manusia seiring dengan perkembangannya. Namun inilah rahasia inti umat manusia. Jika Lindong ingin tahu, dia hanya bisa memiliki kesempatan setelah dia memasuki alam suci dan bergabung dengan aliansi suci. Lindong tercengang, makanan dan wine yang dia pesan sudah mulai berdatangan. Lindong kembali sadar dan mulai makan lauk pauk secara perlahan, minum anggur, dan melihat-lihat jalanan yang ramai. Cairan buah bunga rampai disisihkan oleh Lindong. Dia ingin membukanya dan menyesapnya. Saya juga takut penyimpanan yang tidak tepat akan mempengaruhi efek minuman keras Bai Hua Guo, jadi saya akhirnya menyerah. Lagi pula, hal ini tidak berpengaruh padanya. Meminumnya hanya untuk memuaskan nafsu makannya. Hanya ketika Yunsi dan yang lainnya meminumnya barulah mereka dapat memperoleh efek terbaik. Seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak orang di lantai atas kedai tempat Lindong berada. Di kawasan perdagangan super besar ini masih banyak orang kaya. Selain itu, letaknya tidak jauh dari kantor pusat Cornucopia Trading Company, dan lelang akan segera diadakan. Tentu saja, banyak orang kaya berkumpul di sini. Banyak orang yang menerima undangan dari Cornucopia Trading Company mungkin datang beberapa hari sebelumnya. Sambil makan, Lindong tiba-tiba melirik ke arah tangga. Hanya 3 pria dan 2 wanita yang terlihat, dan 5 pemuda muncul. Seorang pria dan seorang wanita mengenakan pakaian yang sama, dan mereka tampak seperti berasal dari sekte yang sama. Lindong pernah melihat pakaian serupa di sekte kaca berwarna. 2 pria dan 1 wanita lainnya berpakaian mewah. Sekilas, dia tampak seperti anak dari keluarga kaya. Orang-orang yang bisa memasuki lantai 9 semuanya kaya dan berpakaian bagus, tapi ketiganya berpakaian lebih cantik. Selain itu, di belakang kelima orang tersebut terdapat 2 orang lelaki tua. Mata Lindong tertuju pada kedua lelaki tua itu. Karena kedua orang ini sama-sama orang kuat di tahap awal level tertinggi. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti berasal dari sekte yang sama dengan kedua pemuda itu, dan mereka mungkin ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah melihat sekilas, Lindong berhenti memperhatikan beberapa orang dan terus makan makanannya sendiri dan minum anggurnya sendiri. Ditambah lagi 2 pendatang baru ini pada tahap awal level tertinggi. Di seluruh lantai 9, kecuali Lindong, sebenarnya ada 10 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ada 2 orang lainnya yang berada pada level tertinggi. Tampaknya lelang yang diadakan oleh Cornucopia Trading Company memang menarik banyak orang kuat untuk berpartisipasi. Beberapa anak muda melihat sekeliling, lalu berjalan langsung ke meja kosong di sebelah Lindong dan duduk. Setelah pelayan cantik itu mengambil pesanannya, dia bergegas turun. Sangat menegangkan baginya untuk berbicara dengan orang-orang ini. Saya khawatir jika saya tidak sengaja menyinggung pihak lain, semuanya akan berakhir. Dengan meja yang penuh dengan hidangan, Lindong mengambil beberapa gigitan dan kemudian mulai menatap jalan di luar jendela dengan linglung. Percakapan 5 anak muda baru itu terdengar di telinganya. Dari percakapan beberapa orang,
Lindong mengetahui bahwa dua pria dan satu wanita yang mengenakan pakaian mewah berasal dari keluarga yang sama, dan nama keluarga mereka adalah Zhao. Kakak laki-laki Zhao Wu, adik laki-laki Zhao, dan adik perempuan Zhao Ru. Pria lainnya adalah sepupu mereka, bernama Huang Zheng. Tapi sekarang saya sudah bergabung dengan sekte tertentu. Sedangkan untuk wanitanya, dia seharusnya berasal dari sekte ini. Saya tidak tahu nama spesifiknya, tapi nama belakangnya adalah Dong. Lindong tahu bahwa kedua pria itu berada di sana terutama untuk melindungi wanita. Untuk dilindungi oleh dua pembangkit tenaga listrik tahap awal tingkat tertinggi, status wanita ini harusnya cukup tinggi. Sepupu, sulit untuk keluar kali ini. Kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Biarkan kami melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah dan menghiburmu, dan kata Nona Zhao. Ya, sepupu, kamu sudah ada di sini. Jika kami tidak membuat pengaturan untukmu, tampaknya saudara-saudara kita tidak tahu apa-apa, Zhao Ye menambahkan. Terima kasih dua sepupu, tapi kali ini adik perempuan kami dan saya ada di sini dengan misi guru, jadi kami tidak bisa menundanya. Bukankah hanya untuk menghadiri pelelangan rumah perdagangan tumpah ruah? Mari kita berkumpul lagi setelah pelelangan selesai. Setelah pelelangan, kita harus segera kembali ke sekte secepat mungkin. Saya menerima keinginan kedua sepupu itu. Lain kali, saya pasti akan bersenang-senang dengan kedua sepupu saya ketika saya keluar lain kali. Kapan waktu berikutnya, sepupu? Sudah berapa tahun kita tidak mengadakan reuni sejak Anda memasuki sekte kita bersama? Siapa yang tidak tahu reputasi ketiga tamu kita yang rendah hati? Setelah kamu pergi, reputasi kita telah sangat berkurang. Saudaraku benar, sepupu, mengapa kamu bergabung dengan sekte ini? Telah diambil oleh orang lain. Oke, berhenti membicarakannya. Bisakah sepupuku menjadi tidak profesional sepertimu? Dia adalah orang yang memiliki cita-cita dan ambisi. Bagaimana dia bisa sepertimu? Bersenang-senanglah, dan miliki reputasi. Bukankah ini hanya masalah menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa pelacur? Adik perempuan, kami tidak suka mendengar apa yang kamu katakan. Mengapa kami tidak melakukan tugas kami dengan benar? Sebenarnya, kami... Baiklah, sepupu Zhao Wu, sepupu Zhao, sepupu Zhao Ru. Mohon bersabar sebentar. Saya hanya mampir untuk menemui Anda. Kali ini waktunya sangat ketat dan saya tidak bisa tidak patuh perintah guru. Aku akan menunggumu nanti. Aku akan ngobrol denganmu lagi jika ada waktu, kata Huang Zheng cepat sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Kita tidak bisa membiarkan mereka berbicara lagi. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak ingin adik perempuannya mengetahui masa lalu romantisnya. Saya pikir bertahun-tahun telah berlalu, kedua anak laki-laki ini akan berubah. Di luar dugaan, hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya tidak mendatangi mereka. Saat ini, makanan dan anggur sudah mulai berdatangan. Beberapa orang mengubah topik dan mengobrol. Nona Dong dan dua lelaki tua tingkat tertinggi tahap awal tidak banyak bicara selama keseluruhan proses. Zhao Ru sesekali menyela beberapa kata, tapi dia selalu berusaha merendahkan kedua saudara laki-lakinya. Keduanya mungkin sudah terbiasa dan tidak terlalu peduli. Seluruh lantai 9, suara-suara di setiap meja sangat pelan. Hanya meja mereka yang berbicara lebih keras. Lindong tidak peduli. Meskipun kedua meja itu berdekatan, hal itu tidak mempengaruhinya. Namun beberapa orang merasa tidak senang. Hei, siapa itu? Bisakah kamu bicara pelan-pelan? Ini tempat umum, bukan tempat kamu menyombongkan diri. Kamu harus membual di rumah. Begitu kamu buka mulut, tidak ada yang perlu mengatakan apapun. Kami hanya bisa mendengarkanmu. Suara, kata seorang pemuda di meja sebelah. FCK, siapa kamu?
Bukan urusanmu kalau aku berbicara keras-keras. Tahukah kamu lapangan rumah siapa ini? Jika kamu tidak terbiasa, keluarlah dan berhenti mengobrol di sini. Zhao Wu langsung berdiri. Kai mengutuk. Lingkungan tempat ia dibesarkan membuatnya terbiasa bersikap sombong dan mendominasi. Jika ada yang berani memarahinya, dengan sendirinya mereka akan membalasnya. Lin Dong mengerutkan keningnya. Apakah orang ini idiot? Saya tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di lantai 9. Bagaimana dia, seorang pria yang bahkan belum mencapai alam abadi, memiliki keberanian untuk mengutuk? Dan kebetulan ada orang kuat tingkat tertinggi di meja yang dia tegur. Saya kira anak ini terbiasa sombong, dan kali ini dia mungkin akan ditendang hingga berkeping-keping. Meja Lin Dong persis berada di antara kedua pihak. Pertukaran kata-kata kedua orang itu segera menarik perhatian semua orang di lantai 9. Semua orang menunjukkan ekspresi bercanda. Sebagian besar dari orang-orang ini diundang oleh perusahaan perdagangan kornukopia untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan status mereka tidak rendah. Lumayan juga menonton pertunjukan bagus sambil menunggu dan merasa bosan. Meskipun Zhao Wu adalah seorang idiot dan tidak dapat melihat situasi dengan jelas, sepupunya Huang Zheng masih tahu bagaimana mempertimbangkan pro dan kontra. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang telah dilatih di sekte tersebut. Dia segera berdiri dan berkata, "Saudaraku, aku benar-benar minta maaf. Sepupuku selalu berada di rumah. Dia dimanjakan oleh keluarganya. Dia tidak pernah keluar untuk melihat dunia. Jika ada rasa tidak hormat, tolong Hai Han, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Anda atas namanya. Maaf, semua orang menghasilkan uang dengan bersikap ramah. Begitu pula semua saudara lainnya. Saya, Huang Zheng, membeli semua pesanan di sini hari ini. Silakan membuatnya lebih mudah bagi semua orang." Setelah mendengar ini, Zhao Wu segera berhenti. Keluarga Zhao tidak lemah di kawasan perdagangan super besar ini. Ada juga hubungan yang tidak terpisahkan dengan Cornucopia Trading Company. Hal ini didukung oleh perusahaan perdagangan Cornucopia. Keluarga Zhao secara alami tinggal di sini seperti ikan di air. Oleh karena itu, Zhao Wu juga menganggap tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Orang luar ini sebenarnya memarahi diri mereka sendiri di wilayah mereka sendiri. Bagaimana Zhao Wu bisa menderita ketidakadilan seperti itu? Dia berkata dengan keras dan tidak puas. "Sepupu, apa yang kamu minta maaf?" Dia menyela pembicaraan saudara kita. Dia harus meminta maaf kepada kita. Mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata, dan mereka berani menjadi sombong di wilayahku. Diam. Wajah Huang Zheng berubah dan dia berteriak, "Sepupu, kamu." Zhao Wugang ingin membalas. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Huang Zheng menatapnya, dia menelan apa yang akan dia katakan. Kekuatannya rendah, saya terbiasa menjadi sombong lagi. Saya tidak menemukan sesuatu yang salah di sini hari ini. Namun, dia tetap percaya bahwa sepupunya Huang Zheng tidak akan menyakitinya. Dia tidak melanjutkan pembicaraan. Adik perempuan Huang Zheng, Nona Dong, memandang Zhao Wu dan mengerutkan keningnya dengan manis. Jelas, dia juga sedikit tidak senang dengan apa yang dilakukan Zhao Wu. Dia tidak bisa tidak berpikir, bagaimana si idiot ini bisa bertahan sampai hari ini. Sangat sulit untuk memahami bahwa kakak laki-laki saya dulu sering bermain dengan sepupu seperti itu. Namamu Zhao Wu, kan? Biar ku beritahu, kamu dalam masalah. Di benua Cina Tengah ini, ada banyak orang yang berani memarahiku dan menyuruhku tersesat. Tapi itu tidak termasuk kamu. Wu memarahiku. Pemuda itu berkata dengan nada muram. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memarahiku? Kenapa aku tidak bisa memarahimu? Aku baru saja memarahimu hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?
Dia tidak tega melihat orang lain pamer di depannya. Selalu hanya dia yang berpura-pura. Selama dia ada di sini, di mana giliran orang lain yang berpura-pura. Siapa yang harus kukatakan padamu? Aku khawatir aku akan membuatmu takut. Oh, siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Katakan saja jika kamu bisa. Jika aku mengerutkan kening. Nama keluargaku bukan Zhao, kata Zhao Wu dengan tidak setuju. Keluarga Zhao didukung oleh Cornucopia Trading Company. Bagaimana dia, Zhao Wu, bisa takut dengan sebuah nama? Selain itu, melihat penampilan kelompok orang ini, mereka tidak terlihat seperti orang paling berkuasa di alam Xingsu. Benarkah? Kalau begitu dengarkan, namaku. Pemuda itu hendak menyebutkan namanya. Orang lain menaiki tangga dan menyela dia. Lindong tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan menoleh. Saya melihat seorang pria berusia 30-an berjalan ke atas. Di belakangnya ada seorang lelaki tua. Saat dia melihat lelaki tua ini, mata Lindong menyusut. Tingkat tertinggi terlambat. Orang tua ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tahap akhir. Dia hampir sama kuatnya dengan Sister Hong. Anda harus tahu bahwa Sister Hong adalah tetua dari sekte kaca warna-warni, dan statusnya tidak rendah. Orang tua itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Sister Hong. Agarnya identitasnya juga tidak sederhana. Tentu saja, bukan hanya lelaki yang berjalan di depan lelaki tua itu. Dapat dilindungi oleh orang kuat tahap akhir tertinggi. Pastinya pewaris kekuatan besar. Begitu keduanya muncul, mereka segera menekan seluruh kerumunan. Mata semua orang tertuju pada mereka. Bahkan pemuda yang baru saja hendak menyebutkan namanya pun tercengang. Lawannya terlalu kuat. Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang hadir memandang lelaki tua itu dengan heran. Termasuk dua tingkat tertinggi, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan orang kuat di tingkat tertinggi akhir di sini. Orang yang begitu kuat, tidak peduli di kekuatan mana dia berada, statusnya tidak akan rendah. Terlebih lagi, dilihat dari posisinya, terlihat jelas bahwa pria yang berjalan di depan memiliki status yang lebih tinggi. Dua orang yang baru saja naik ke atas adalah Jiang Tiansheng, pewaris pertama keluarga Jiang, dan pelindungnya Jiang Fu. Jiang Tiansheng dikirim ke sini oleh keluarganya untuk menyelidiki kematian Jiang Tianxing. Kebetulan perusahaan perdagangan Cornucopia sedang mengadakan lelang. Bagaimana dia bisa melewatkan pertemuan di mana sebagian besar orang berkuasa di sekitarnya berkumpul? Awalnya saya hanya lewat di bawah, menuju ke Cornucopia Trading Company. Saya kebetulan mendengar seseorang berdebat di lantai atas. Tiba-tiba, saya datang untuk menyaksikan keseruannya. Bagaimanapun, masih terlalu dini untuk memulai pelelangan. Setelah keduanya muncul, mereka menemukan meja kosong dan duduk. Jiang Tiansheng menyilangkan kaki dan berkata dengan santai, "Lanjutkan, bukankah kalian baru saja bersenang-senang? Mengapa mesinnya mati begitu kami tiba? Apa yang kita lakukan? Saya hanya datang ke sini untuk duduk dan saksikan keseruannya. Kamu anggap saja aku tidak ada." Setelah beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Zhao Wu telah dipaksa duduk oleh Huang Zheng, dan dia memperingatkannya dengan matanya untuk tidak berbicara. Jiang Tiansheng memandang pemuda yang baru saja hendak memperkenalkan dirinya. "Datang dan lihat, apakah kamu bisa membuatku takut?" Tuan muda bercanda. "Status saya yang tidak penting jauh lebih rendah daripada tuan muda. Jadi saya tidak akan menunjukkan rasa malu saya," kata pemuda itu dengan hormat. Dia juga diam-diam diperingatkan oleh orang tingkat tertinggi di meja yang sama. Jangan pernah menyinggung pihak lain. Terlebih lagi, kedua pendatang baru ini tidak mudah untuk diajak main-main pada pandangan pertama. Dia bukanlah orang bodoh yang tidak punya otak seperti Zhao Wu. Membosankan sekali, Jiang Tiansheng menggelengkan kepalanya.
Awalnya saya ingin datang dan menyaksikan keseruannya. Saya tidak menyangka dia akan datang. Semua orang fokus pada diri mereka sendiri dan malah menyelesaikan konflik antara kedua pihak. Jiang Tiansheng melirik orang-orang di lantai 9. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ada juga 2 tingkat tertinggi. Meskipun perusahaan perdagangan kornukopias secara bertahap menjadi terekspos karena ambisi keluarga Pang, perusahaan tersebut mulai berada dalam kondisi yang sedikit berbahaya dalam beberapa tahun terakhir, dan secara bertahap tertinggal dari 4 perusahaan perdagangan besar lainnya. Namun bagaimanapun juga, unta kurus lebih besar dari kuda, dan daya tariknya masih sangat kuat. Lelang ini juga merupakan acara besar pertama bagi Cornucopia Trading Company selama bertahun-tahun. Saya rasa saya juga ingin memberi energi kembali pada hati saya. Pulihkan pengguna Cornucopia Trading Company yang hilang. Sejujurnya, Jiang Tiansheng sebenarnya tidak ingin keluarga Su menyerah dan menyerahkan perusahaan perdagangan kornukopia. Jika perusahaan dagang kornukopia dikuasai oleh keluarga Pang, di antara 5 rumah dagang besar, kecuali perusahaan dagang Bai Seng Yuan, siapa yang berani bersaing dengan 3 rumah dagang besar lainnya? Ini bukan hal yang baik bagi perusahaan dagang Ding Sheng. Hasil terbaiknya adalah keluarga Su tidak mau menyerah, dan kedua belah pihak menderita kerugian dalam pertarungan dengan keluarga Pang. Namun hal ini jelas kecil kemungkinannya, suatu saat keluarga Pang menjadi serius. Jika keluarga Su tidak dapat bertahan dalam 3 ronde, mereka harus mengaku kalah. Menyumbangkan bisnis leluhurnya ke banyaknya bisnis. Jika tidak, yang menanti mereka adalah bencana kehancuran. Mata Jiang Tiansheng terus bergerak, ia menemukan sosok yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Semua orang di lantai 9 fokus pada diri mereka sendiri. Sosok ini adalah satu-satunya yang mengurus urusannya sendiri, makan dan minum. Dan dia masih melihat ke jendela, tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Sebagai pewaris pertama keluarga Jiang Tiansheng, kemanapun Anda pergi, selama kamu tidak bertemu monster itu. Dia adalah salah satu orang yang paling banyak ditonton. Hari ini, dia tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang tidak menganggapnya serius sama sekali, yang langsung membangkitkan rasa ingin tahu Jiang Tiansheng. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada orang ini. Setelah melihat penampilan pihak lain dengan jelas, Jiang Tiansheng sedikit terkejut, seorang anak muda. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dia mungkin adalah keturunan langsung dari keluarga tertentu, yang keluar untuk melihat dunia untuk pertama kalinya. Tidak dikalahkan oleh masyarakat, saya selalu merasa Tuhan adalah bosnya dan saya adalah anak kedua. Jangan meremehkan siapapun. Orang yang ditatap oleh Jiang Tiansheng secara alami adalah Lindong. Dia melihat ke arah Jiang Tiansheng dan Jiang Fu ketika mereka muncul, dan sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Jiang Fu adalah ahli tingkat tertinggi tahap akhir. Lalu aku berhenti memperhatikan, Jiang Tiansheng tidak lemah dalam kekuatan, dan dia dilindungi oleh orang kuat di tingkat tertinggi akhir. Tapi jadi apa? Apakah dia punya hubungan keluarga dengan Lindong? Jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Dia hanya ingin waktu berlalu dengan cepat dan pelelangan dimulai lebih awal. Jiang Tiansheng menatap Lindong dan menarik perhatian orang lain. Untuk Lindong, yang lain juga semakin penasaran. Ketika mereka muncul, Lindong sudah ada di sana. Hal yang aneh adalah, ada sedikitnya 3 atau 5 orang, dan sebanyak 7 orang bersama-sama. Hanya Lindong yang duduk sendirian di sana. Ada kotak kayu persegi panjang di sebelahnya, dan saya tidak tahu apa isinya. Ada juga toples anggur kecil di atas meja, sangat kontras dengan toples anggur di kedai minuman.
Dilihat dari tampilannya yang aneh, entah sudah berapa tahun disimpan. Saat mata semua orang di lantai 9 tertuju padanya, Lindong mengerutkan kening tanpa sadar. Persepsinya begitu kuat sehingga dia tahu bahwa semua orang memperhatikannya bahkan tanpa melihat. Lindong tidak tertarik menjadi orang yang menarik semua perhatian. Ayo, lebih baik pergi sendiri, meski dia tidak takut pada orang-orang ini. Bahkan yang terakhir tingkat tertinggi, kami benar-benar harus bertarung dengan seluruh kekuatan kami. Dibantu oleh kekuatan spiritual dan pedang pemecah kejahatan, Lindong mungkin tidak akan kalah, hanya saja dia tidak suka diperhatikan. Hal yang sama berlaku untuk berpindah tempat untuk menghabiskan waktu. Jika tidak berhasil, tunggu saja di perusahaan dagang kornukopia. Pokoknya waktunya tidak jauh berbeda, tepat ketika Lindong hendak bangun dan pergi. Jiang Tiansheng datang ke mejanya. Adik, membosankan melihatmu sendirian di sini. Bagaimana kalau kita minum bersama? Dia ingin melihat siapa pemuda ini dan seberapa berani mengabaikannya seperti ini. Maaf, ada hal lain yang harus kulakukan. Jika kamu ingin minum, silakan lakukan sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Setelah Lindong mengatakan itu, dia berdiri, meletakkan kotak pedang di punggungnya, mengulurkan tangan dan memeluk cairan buah bunga, dan hendak pergi. Jiang Tiansheng tertegun sejenak. Dia tidak menyangka akan ditolak oleh pemuda ini ketika dia berinisiatif menunjukkan kebaikannya. Sebagai pewaris pertama keluarga Jiang, kapan Jiang Tiansheng pernah dihina seperti ini? Ada begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian. Jika berita menyebar, di mana wajahnya? Semua orang di lantai 9 terkejut dengan kata-kata Lindong. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas spesifik Jiang Tiansheng, namun jelas tidak mudah untuk mendapatkan perlindungan dari pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tahap akhir. Beraninya anak itu, apakah ini bodoh? Tunggu sampai Jiang Tiansheng sadar, Lindong sudah mengemasi barang-barangnya dan siap berangkat. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan pihak lain. Adik kecil, apa yang kamu lakukan agak tidak etis. Bukan, aku beberapa tahun lebih tua darimu. Jadi aku bisa dianggap lebih tua. Inikah caramu memperlakukan orang tuamu? Jiang Tiansheng berkata dengan muram menghadapi. Saudaraku, aku benar-benar dalam masalah. Ada begitu banyak orang di sini. Jika kamu ingin minum, tidak bisakah kamu meminta mereka untuk menemanimu? Lindong menjawab tanpa daya. Dia masih belum tahu bahwa pria di depannya adalah pewaris pertama keluarga Jiang. Tujuan datang ke sini adalah untuk menelusuri penyebab kematian Jiang Tianxing. Andai kau tahu, Lindong tidak akan membuang waktu bersamanya dan berbicara omong kosong di sini. Aku ingin kamu minum bersamaku, Jiang Tiansheng berkata dengan enggan. Ada yang harus kulakukan, kalau begitu singkirkan. Tidak, masalah ini sangat penting bagiku. Aku harus segera pergi. Kamu boleh pergi jika kamu mau, simpan saja toples anggur yang kamu hamili. Saya cari orang lain untuk minum bersama, lalu Anda bisa pergi. Setelah Jiang Tiansheng selesai berbicara, dia melihat toples anggur Lindong Huai. Dia sebenarnya tidak tahu apa isinya, tapi Lindong membawanya seperti ini, dan itu terlihat sangat tua. Jiang Tiansheng secara naluriah merasa bahwa itu adalah hal yang baik. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kalimat ini untuk menguji reaksi Lindong. Jika pihak lain bersedia mengeluarkannya, itu artinya dia salah menebak. Jika pihak lain enggan mengeluarkannya, saya khawatir itu benar-benar hal yang baik. Ketika Lindong mendengar ini, dia tiba-tiba sadar. Ternyata dia tertarik dengan cairan buah bunga rampai miliknya. Orang ini cukup berpengetahuan, ketahuilah bahwa toples anggur Anda berisi barang-barang bagus. Jika bukan karena cairan buah bunga diserahkan kepada Yunsi dan yang lainnya, itu akan meningkatkan peluang mereka memasuki alam abadi.
Lindong tidak keberatan mengeluarkannya untuk diminum. Bagaimanapun, 30.000 poin ilahi telah diperoleh. Hal-hal lain tidak penting bagi Lindong, namun agar markisa ini tetap dipertahankan dan bermanfaat. Tidak peduli siapa yang menginginkannya, Lindong tidak mungkin memberikannya. Anggur ini ditinggalkan oleh tuanku untukku, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Lindong menolak tanpa berpikir. Oh, saya tidak tahu siapa tuan adik laki-laki saya. Bisakah Anda memberitahu saya? Mungkin dia dan saya adalah kenalan lama keluarga Jiang. Jiang Tiansheng berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak benar-benar berpikir bahwa keluarga Jiang memiliki hubungan masa lalu dengan majikan Lindong. Sebaliknya, dia tanpa sadar membeberkan identitasnya. Di benua Cina Tengah ini, kekuatan dan status keluarga Jiang dapat menduduki peringkat teratas. Tidak banyak orang yang merasa ngeri ketika mendengar nama keluarga Jiang. Sungguh, begitu Jiang Tiansheng mengatakan ini, rahang semua orang yang hadir langsung ternganga. Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pantas saja sekilas dia terlihat seperti naga dan burung phoenix. Keluarga Jiang memang pantas mendapatkannya. Keluarga Jiang terlahir sebagai tuan muda Jiang. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 5 keluarga terbesar di Tiongkok Tengah. Salah satu rumah dagang, pengendali sebenarnya dari perusahaan perdagangan yang makmur. Tuan Jiang, sebagai pewaris pertama dari keluarga Jiang, hanyalah seorang pria super kaya dan tampan. Siapa yang mengatakan sebaliknya? Tapi saya mendengar sesuatu terjadi pada keluarga Jiang baru-baru ini. Tahukah Anda? Tahu sesuatu? Ada rumor bahwa Jiang Tianxing, pewaris kedua dari keluarga Jiang, telah meninggal secara misterius. Orang-orang di distrik barat menjadi panik baru-baru ini. Jika pembunuhnya tidak ditemukan, itu mungkin menyebar ke seluruh benua Cina Tengah. Jangan meremehkan kekuatan keluarga Jiang. Bersambung.